Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Belajar Bareng Matematika. Pada kesempatan kali ini, Belajar Bareng Matematika akan membahas relasi dan fungsi bagian pertama. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai belajar. Pada part ini, kita akan belajar tentang definisi relasi. Kemudian yang kedua tentang penyajian relasi yang terdiri dari diagram panah, koordinat kartesius, dan pasangan berurutan. Kemudian kita juga akan belajar tentang definisi fungsi, dan yang terakhir kita akan belajar tentang domain, kodomain, dan range. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Himpunan A dan himpunan B dikatakan mempunyai relasi apabila himpunan A mempunyai pasangan di himpunan B. Contohnya, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada sekelompok siswa dan siswa tersebut mempunyai hobi masing-masing. Misal Ani itu mempunyai hobi olahraga renang. Kemudian Bagas itu suka sepak bola. Kemudian Lala itu suka renang. Kemudian Rio itu suka voli. Kemudian Fatma itu suka lari. Nah, misalkan himpunan A adalah nama-nama siswa, maka anggota himpunan A adalah Ani, Bagas, Lala, Rio, dan Fatma. Kemudian B adalah olahraga yang digemari, maka renang, sepak bola, voli, dan lari adalah anggota himpunan B. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan atau relasi sebagai berikut. Ani dan Lala gemar berolahraga renang. Kemudian Bagas gemar berolahraga sepak bola. Kemudian Rio gemar olahraga voli. Dan Fatma gemar olahraga lari. Nah, oleh sebab itu, himpunan A itu berelasi atau berhubungan dengan himpunan B. Nah, jika ilustrasi tadi disajikan dalam diagram panah, maka akan diperoleh sebagai berikut. Himpunan A itu adalah himpunan nama-nama siswa yang terdiri dari Ani, Bagas, Lala, Rio, dan Fatma. Kemudian himpunan B itu adalah himpunan olahraga yang digemari siswa yang terdiri dari voli, renang, lari, dan sepak bola. Nah, kalian gambar seperti itu. Kemudian kita hubungkan. Ani tadi suka olahraga renang. Nah, berarti Ani kamu hubungkan dengan renang. Kemudian Bagas itu suka sepak bola. Kemudian Lala itu suka renang. Kemudian Rio suka voli dan Fatma suka lari. Nah, ini adalah penyajian relasi dengan cara diagram panah. Perlu kalian ketahui bahwa penyajian relasi dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama itu diagram panah, yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah koordinat kartesius. Oke. Nah, ini adalah contoh penyajian relasi dalam diagram panah. Kemudian yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Relasi olahraga yang digemari dari himpunan A ke himpunan B dapat dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Nah, R sama dengan, R itu rank itu adalah hasil. Oke, R sama dengan Ani tadi kan suka renang, maka kurung kurawal, kemudian dalam kurung Ani, renang. Terus koma lagi, Bagas tadi sukanya sepak bola, berarti Bagas, sepak bola, dan seterusnya. Nah, biasanya
Yang depan itu adalah himpunan A. Himpunan A tadi kan nama-nama siswa, makanya nama-nama siswa ditulis di depan. Kemudian himpunan B adalah olahraga yang digemari, maka himpunan B ditulis di belakang. Seperti contoh. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga adalah koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius. Sebelumnya kalian pernah belajar tentang koordinat kartesius. Nah, kita lihat. Nah, ada dua sumbu, yaitu sumbu A dan sumbu B. Sumbu A itu menunjukkan himpunan A. Kemudian sumbu B itu menunjukkan himpunan B. Himpunan A itu kan terdiri dari nama-nama siswa dan himpunan B terdiri dari olahraga yang digemari. Maka kalian tulis. Nah, himpunan A terdiri dari nama siswa, himpunan B terdiri dari nama olahraga yang digemari. Kemudian kita hubungkan. Ani tadi suka apa? Ani tadi suka renang. Nah, kita hubungkan. Oke. Kemudian Bagas tadi suka apa? Bagas tadi suka sepak bola. Kita hubungkan. Kemudian Lala tadi suka renang juga. Kita hubungkan. Kemudian Rio suka voli. Kita hubungkan. Dan Fatma itu suka lari. Kita hubungkan. Nah, ini adalah penyajian relasi dengan menggunakan koordinat kartesius. Cukup mudah ya. Nah, selanjutnya adalah definisi fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi disebut juga dengan pemetaan. Fungsi merupakan relasi yang memiliki sifat-sifat khusus. Sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi, anggota A itu tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, gambar yang pertama itu relasi dan bukan fungsi. Kenapa relasi? Karena anggota A berhubungan dengan anggota B. Kita bisa melihat A1 berhubungan dengan B1, A2 berhubungan dengan B3, A3 berhubungan dengan B1 dan B4. Nah, kenapa bukan fungsi? Karena A3 mempunyai dua pasangan, yaitu B1 dan B4. Oke. Kemudian, gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu relasi dan bukan fungsi. Kenapa relasi? Karena anggota A mempunyai pasangan pada anggota B. A1 berpasangan dengan B1, A2 berpasangan dengan B3. Akan tetapi A3 tidak mempunyai pasangan. Nah, harusnya A3 harus mempunyai satu pasangan di B. Oleh sebab itu, gambar kedua adalah relasi dan bukan fungsi. Kemudian gambar yang ketiga adalah relasi dan fungsi. Kenapa relasi dan fungsi? Karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan anggota di B. A1 berpasangan dengan B1, A2 berpasangan dengan B3, A3 berpasangan dengan B4. Nah, setiap anggota A hanya mempunyai satu pasangan di B. Oleh sebab itu, gambar yang ketiga adalah relasi dan fungsi. Bisa dipahami ya, antara fungsi dan bukan fungsi. Nah, sekarang hubungan relasi dan fungsi itu apa? Jadi, kalau relasi itu belum tentu fungsi. Akan tetapi, kalau fungsi itu pasti relasi. Nah, selanjutnya kita belajar domain, kodomain, dan range. Apa itu domain? Domain biasa disebut dengan daerah asal, yaitu himpunan tidak kosong di mana sebuah fungsi didefinisikan. Kemudian kodomain itu daerah kawan, himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai fungsi yang didefinisikan. Kemudian range atau daerah hasil
adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan yang anggotanya adalah anggota domain yang memenuhi fungsi yang didefinisikan. Nah, agar lebih jelas, lihatlah contoh berikut. Gambar ini menunjukkan A berelasi atau berhubungan dengan B dan termasuk fungsi. Kenapa fungsi? Karena himpunan A mempunyai pasangan, tepat satu pasangan di himpunan B. 1 berhubungan dengan B, 2 berhubungan dengan C, 3 berhubungan dengan B. Oke, nah hanya mempunyai satu pasangan. Nah, domain itu yang mana? Domain itu daerah asal. Daerah asal itu berarti himpunan A. Berarti domainnya adalah 1, 2, 3. Kemudian kodomain adalah daerah kawan. Nah, daerah kawan berarti kawannya A adalah B. Nah, berarti himpunan B, semua anggota himpunan B. Berarti kodomainnya adalah A, B, C, D. Kemudian ring itu adalah daerah hasil. Daerah hasil berarti himpunan B yang punya pasangan di A. Nah, himpunan B yang punya pasangan di A berarti apa? B dan C. Maka daerah hasil atau ring tersebut adalah B dan C. Nah, kita ke contoh soal. Diketahui P, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Dan Hi, anggota himpunannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Jika dari P ke Hi dihubungkan relasi setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Hi. Nah, kita buat dengan diagram panah terlebih dahulu. Ada himpunan P dan Hi. Anggota P 1, 2, 3, 4, 6 dan anggota Hi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, relasi dari P ke Hi adalah setengah dari. Oke, kita hubungkan dari P ke Hi. 1 itu setengah dari 2. 2 itu setengah dari 4. 3 itu setengah dari 6. 4 itu setengah dari 8 dan 6 itu setengah dari 12. Nah, berarti himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Hi, ya semuanya punya pasangan di Hi. Berarti himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Hi adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Contoh soal yang kedua. Manakah yang merupakan fungsi? Nah, ingat, fungsi tadi adalah setiap anggota A mempunyai pasangan tepat satu di anggota B. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama. Himpunan A-nya X, Y, Z, himpunan B-nya 2, 3, 5, 7. Apakah itu fungsi? Oh, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena Y memiliki dua pasangan, yaitu 3 dan 7. Oke. Kemudian, yang kedua. Nah, ini fungsi. Kenapa fungsi? Karena domainnya atau daerah asalnya hanya mempunyai satu pasangan. Oke. Nah, domain itu yang mana? Domain itu yang depan. Berarti yang 1, 2, 3. Oke, kemudian yang bawahnya fungsi juga karena dia domainnya yang depan itu juga mempunyai satu pasangan. Kemudian yang bawahnya bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena domainnya ada yang memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu 1A, 1B. Nah, itu domainnya kan? Nah, itu sama. Kalau sama berarti dia bukan fungsi. Kemudian yang terakhir bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena L mempunyai dua pasangan dan M tidak mempunyai pasangan. Contoh yang ketiga. Tentukan domain, kodomain, dan range dari diagram panah berikut.
Nah, anggota himpunan P itu ada 3, 4, 5, 6, 9. Dan Hi ada 16, 25, 36, dan 49. Berarti domainnya adalah yang di sebelah kiri, yaitu anggota himpunan P. 3, 4, 5, 6, 9. Kemudian kodomainnya adalah yang sebelah kanan, yaitu daerah kawan, yaitu himpunan Hi, yaitu 16, 25, 36, dan 49. Nah, berarti range-nya itu adalah anggota himpunan Hi yang punya pasangan dengan anggota himpunan P, yaitu 16, 25, dan 36. Cukup mudah ya untuk kita pahami. Nah, demikianlah materi relasi dan fungsi bagian pertama. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.